Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nur Farhan, Geofisika UI 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya tentang materi praktikum mengetahui nama sesar. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kertas Wolfnet dan kertas kalkir. Diketahui titik koordinatnya adalah N333 derajat east dengan dipnya 53 derajat dan pitchnya 30 derajat west naik. Yang pertama-tama kita akan mencari strike dan dipnya dulu, yaitu 333 derajat. Saya temukan di sini. Kemudian untuk mencari dipnya kita sejajarkan titik strike dengan sumbu north. Kemudian tarik garis yang menghubungkan sumbu north dengan south. Setelah itu kita mencari pitchnya sebesar 30 derajat dengan menghitung ke bawah 10, 20, 30. Di sini ada titik pitchnya. Lalu untuk mendapatkan sigma 2 kita tambahkan 90 derajat dari pitch ini. Setelah didapatkan 90 sigma 2 nya, kita sejajarkan sigma 2 dengan sumbu ekuator. Lalu kita tarik 90 derajat menjauhi sigma 2, itu adalah bidangnya sigma 2. Kita buat garis putus-putus. Nah, setelah itu kita tarik 45 derajat menjauhi titik pitch ini, yaitu dapat di sini titiknya, itu adalah sigma 1. Kemudian 45 derajat ke arah yang berlawanan dari pitch yang sebelumnya. Karena di sini sudutnya kurang 45 derajat, makanya disambung dengan dari bawah, dari arah south, yaitu didapatkan di sini. Ini adalah sigma 3. Selanjutnya kita mencari trend dan plunge-nya. Nah, untuk mencari trend dan plunge, kita sejajarkan sumbu, misalkan kita mau mencari trend dan plunge dari sigma 2, yaitu kita sejajarkan sigma 2 dengan sumbu ekuator. Kita hitung dari garis terluarnya menuju ke arah pusat berapa. Yang saya temukan adalah 44 derajat plunge-nya. Untuk mencari trendnya, kita kembalikan sumbu north pada kertas kalkir dengan sumbu north pada Wolfnet. Nah, kita hitung berdasarkan garis terluarnya. Ada di sini ya, tren dari sigma 2, yaitu saya dapatkan nilai 110 derajat. Selanjutnya lakukan kepada sigma 3 dan sigma 1 untuk mencari tren dan plunge-nya. Selanjutnya kita ingin mengetahui nama sesar sesuai dengan koordinat yang diminta. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat garis yang sesuai dengan titik strike-nya. Kita butuh busur buat membuat garis tersebut. Diketahui strike-nya adalah 333 derajat dan saya dapatkan titiknya adalah di sini. Lalu buatlah garis lurus. Kemudian kita buat garis strike tersebut sebanyak 2 buah. Lalu kita buat garis sehingga membentuk bidang. Usahakan garisnya simetris. Lalu kita mencari dipnya sebesar 53 derajat menggunakan busur. Kita hitung 53 derajat, ternyata ada di sini ya. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Kemudian kita hubungkan kembali dengan garis-garis sehingga membentuk bidang. Nah, karena ini adalah pitch-nya 30 derajat naik, kemudian kita buat pitch-nya sebesar 30 derajat. Searah sumbu west ya. Sesuaikan dengan sudut pada busur, yaitu di sini 30 derajat. Lalu kita buat goresnya sepanjang bidang ini. Lalu kita bisa membuat satu lagi bidang, yaitu hanging wall, yang kalau
kita buat akan seperti ini hasilnya. Setelah kita mengetahui bentuk sesar seperti ini, kita tentukan arah pergerakan hanging wall dan footwall-nya. Diketahui di sini hanging wall-nya bergerak ke arah kiri atas. Lalu kita tentukan namanya berdasarkan diagram klasifikasi sesar menurut Ricard 1972. Berdasarkan diagram klasifikasi Ricard, kita mengetahui bahwa sesar ini terletak pada sumbu pada bidang 21, yaitu adalah bernama left reverse slip fault. Selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua, yaitu N 140 derajat east, 45 derajat deep, dengan 9 derajat E menganan sebagai pitch-nya. Seperti biasa kita cari strike dan deep-nya dulu. 140 derajat ada di sini strike, lalu kita sejajarkan titik strike dengan sumbu north. Lalu kita temukan pitch-nya. Kita temukan deep-nya terlebih dahulu, yaitu ada di sini sebesar 45 derajat. Lalu kita cari pitch-nya sebesar 9 derajat, yaitu ada di sini. Kemudian tarik 90 derajat dari pitch, yaitu adalah sigma 2. Kemudian buat garis bidang sigma 2, yaitu 90 derajat menjauhi, yaitu ada di sini. Kemudian kita lihat titik perpotongan, yaitu pitch-nya. Kita tarik 45 derajat menjadi sigma 1. Lalu 45 derajat ke atasnya lagi, itu adalah sigma 3. Setelah itu kita menentukan trend dan plunge-nya. Misalkan saya ingin mengetahui trend dan plunge dari sigma 1. Yang pertama kita mencari plunge, yaitu sejajarkan sigma 1 dengan garis ekuator, lalu hitung ke arah sumbu pusat. Yaitu saya dapatkan nilainya sebesar 35 derajat. Lalu kita ingin mencari nilai trendnya, yaitu menghitung dengan mensejajarkan sumbu north pada kalkir dengan sumbu north pada wolfnet. Lalu kita hitung berdasarkan garis terluarnya, yaitu didapatkan tren sebesar 110 derajat. Lakukan ketiga hal yang sama kepada sigma 2 dan sigma 3. Selanjutnya kita ingin mengetahui nama sesar terhadap koordinat yang diminta. Pertama-tama kita buat garis searah dengan sudut strike-nya, yaitu 140 derajat ada di sini. Kemudian buat dua garis yang sejajar, hubungkan garis tersebut sehingga membentuk bidang. Kemudian kita lihat nilai deep-nya di sini untuk membentuk sudut yang ada di sini. Di sini adalah 45 derajat. Kita hubungkan kembali supaya membentuk bidang. Lalu kita tentukan pitch-nya sebesar 9 derajat menggunakan busur. Kita tarik titik sembarang di sini. Kita lihat 9 derajat di mana, yaitu searah dengan ini. Nah, setelah itu kita buat lagi hanging wall-nya dengan garis yang sejajar dengan garis strike yang telah kita buat. Setelah terbentuk hanging wall seperti ini, kita lihat pergerakan hanging wall, yaitu ke kanan atas. Lalu kita cocokkan dengan diagram menurut diagram klasifikasi sesar Ricard. Ditemukan sesar ini pada blok nomor 7. Itu dilihat berdasarkan sudut deep dan juga pitch-nya. Di nomor 7 dikatakan bahwa ini adalah sesar right slip fault.